Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 6. Bagaimana kabar untuk hari ini? Tetap sehat ya, tetap semangat mengikuti pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh, melanjutkan materi statistik yang kemarin kita sudah membaca data dan sekarang kita belajar akan menyajikan data. Anak-anakku sekalian, untuk menyajikan data yang kita pelajari yaitu menyajikan data diagram batang dan diagram lingkaran. Oke anak-anak ya, diagram batang seperti ini ya, berbentuk kotak persegi panjang seperti ini, dan diagram lingkarannya nanti ada dua bentuk, yang berbentuk persen maupun dalam bentuk ukuran derajat bagian-bagian lingkarannya. Oke. Yang pertama dulu ini, nanti pertemuan kali ini kita akan menyajikan data diagram batang terlebih dahulu. Untuk pertanyaan yang diagram lingkaran mungkin nanti kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini kita akan belajar diagram batang. Begitu ya anak-anak ya. Tolong diperhatikan dengan seksama, dengan cermat. Untuk contoh pertama ini, diketahui data berat badan 40 siswa kelas 6 yang akan dijelaskan lebih rinci dalam tabel berikut ini. Dan nanti yang ditanyakan adalah sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran. Oke, sebelum kita membuat diagramnya, kita ikuti cara-cara atau langkah demi langkah bagaimana cara membuat diagram batang maupun diagram lingkaran. Untuk yang ini ya, langkah 1 dan langkah 2 ini cara menentukan atau menyajikan dalam bentuk diagram batang. Langkah pertama, anak-anak harus membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Bisa dikatakan sumbu X itu yang mendatar dengan sumbu Y adalah yang tegak atau vertikal, yang mendatar itu disebut horizontal. Di langkah pertama adalah membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Mendatar horizontal, sumbu tegaknya adalah vertikal. Langkah berikutnya adalah memberi nama ya, sumbu yang mendatar, yang horizontal nanti diletakkan data berat badannya. Sedangkan yang sumbu tegaknya nanti yang digunakan untuk menunjukkan banyak siswa, yang mana tentunya dengan skala yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga skala itu mempunyai jarak yang sama. Begitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita ikuti cara menggambar sumbu mendatar maupun sumbu tegaknya. Oke, perhatikan ini tadi data soalnya, berat badan dan banyak siswa. Langkah pertama tadi disebutkan untuk membuat sumbu mendatar. Ini yang sumbu mendatar, yang ini adalah sumbu tegaknya. Yang sumbu mendatar digunakan untuk berat badan, sedangkan sumbu vertikalnya digunakan untuk banyak siswa. Untuk membuat sumbu yang mendatar, seperti ini nanti anak-anak membuatnya. Ini digunakan berat badan, tadi diketahui di soal. Berat badannya sini kebetulan urut 28, kita tulis yang pertama, 29, 30, 31, 32. Nah, yang penting lagi anak-anak, jarak antara 28 29 harus sama. 29 30 harus sama dengan 28 29. Jadi masing-masing jarak 28 29 30 31 32 ini harus sama jaraknya. Tidak boleh kalau di sini nanti kita hitung misalkan 2 cm, yang ini 3 cm, yang ini 4 cm, berbeda-beda, tidak boleh. Harus sama. Kalau pakai buku kotak-kotak mungkin harus sama jumlah kotaknya. Kalau ini 3 kotak, semuanya 3 kotak. Kalau berbentuk
diukur dengan penggaris satuan sentimeter. Kalau ini 3 cm ya semuanya harus 3 cm. Oke, paham sampai yang di sini? Yang banyak siswa, lah ini agak berbeda. Ya, kalau yang banyak siswa ini harus kita pinter-pinter untuk menentukan skalanya, anak-anak, ya. Skalanya harus sama dan jarak harus sama. Misalkan di sini banyak siswa, yang paling rendah dimulai angka 4. Kemudian ada angka 5, ada angka 6, ada angka 10, ada angka 15. Kita atur sedemikian rupa. Ini sebuah contoh saja, anak. Ya, contoh ini dibuat skala 5. Kalau kita buat skala 5, ya harus 5 terus. Habis 5, 10, 10, 15, 15 sampai 20. Karena ini di sini angka yang paling besar 15. Boleh kalau kita buat sampai 15 saja juga boleh. Ya, kalau kita buat lebih, boleh seperti ini. Kalau kurang tidak boleh tentunya. Oke, ini skala 5. Kalau mungkin kalian punya inisiatif sendiri menggunakan pakai skala, misalkan skala 2 boleh. Ya. Habis katakan yang di sini itu pasti 0 yang di sini ya. Kemudian kita loncat misalkan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya boleh. Yang penting sesuai dengan banyak siswa. Jadi pada intinya skala ini ditentukan oleh yang membuat. Boleh 5, boleh 3, yang penting skalanya harus sama. Ya, kalau ini skala 5, skala 5 terus. Tidak boleh berubah-ubah. Misalkan kalau ini skala 3 terus skala 5 terus skala 4 tidak boleh. Kalau skala 2 terus. Kalau skala 3 terus. Termasuk kalau skala 5 terus. Dan jarak antar angka ini, angka bilangan ini juga harus sama. Seperti yang di sini tadi. Kalau pakai buku kotak nanti pakai kotak 4, pakai kotak 5 ya semuanya 5 terus atau 4 terus atau 2 terus. Kalau pakai penggaris yang satunya senti juga sama. Kalau 2 senti ya 2 senti terus. Intinya tidak boleh berbeda-beda. Begitu untuk membuat sumbunya, ya, sumbu koordinat, sumbu Y, yang ini sumbu X, yang tegak adalah sumbu Y. Horizontal, ini vertikal. Jadi harus disesuaikan dengan ini ya. Datanya harus sesuai. Ya, harus sesuai. Oke. Langkah pertama sudah kita tentukan. Ya, membuat sumbu dan angka-angkanya. Ini soalnya langsung kita gambar, anak-anak. Ya, kita gambar diagram batangnya. Kita lihat soal di sini. Yang berat badannya 25, ini siswanya 5. Yang berat badannya 29, ini 15, 30, 6, 31, 10, 32, 4. Oke. Kalau sudah, kita gambar seperti langkah berikutnya. Tolong diperhatikan ya. Nah, seperti ini anak-anak ya. Sesuai dengan data tadi, yang beratnya 28, ini lurus dengan angka 5. Sesuai dengan data. Ya, jangan sampai keliru. Yang berat badannya 29, ini sesuai data ada 15 siswa. Kemudian yang 30. Nah, awas ini, 30 ini angka 6. Ya, atau banyak siswanya 6. Di sini tidak ada. Habis 5, 10. Karena kelipatan 5. Bagaimana? Ya, anak-anak harus bisa menentukan kalau di antara 5 sampai 10 di sini pasti ada angka 6. Nanti di sini ada angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10. Ya, dikira-kira saja. Kira-kira kalau habis 5 ke 6 itu kira-kira letaknya hanya tinggal beda satu angka saja. Dikira-kira seperti di sini habis 5 6. Mungkin 7 di sini, mungkin 8 di sini, kemungkinan 9 di sini. Nah, yang ini 10 ya dikira-kira saja. Yang penting ini menunjukkan bahwa berat badan 30 itu ada angka 6 di sini. Kemudian yang berat badannya 31, di sini ada 10 siswa, lurus 10 siswa. Ya. Jadi diagram batang ini seperti
kotak-kotak begini ya, yang berbentuk batang ya, kotak persegi panjang seperti ini. Ya, demikian juga yang berat badannya 32, di sini ada 4. Nah, di sini boleh dikatakan 0 anak-anak. Ya, dikira-kira ya, berarti 4 itu di bawahnya 1 langkah, di bawahnya 5, kira-kira di sini. Ya. Kira-kira angka 4 itu di mana? Kira-kira seperti diagram batang di sini. Nah, kita gambar seperti ini. Ya. Demikian anak, jangan lupa diberi judul. Diagram batang ini menunjukkan tentang apa? Ya. Oh, berarti data berat badan siswa kelas 6. Ini judulnya. Ini judul dari diagram batang. Begitu penjelasan untuk cara menyajikan diagram batang. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Tetap masih membahas tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Untuk contoh soal nomor 2, diketahui sebuah data nilai ulangan matematika kelas 6. Di dalam data tabel tertulis nilai ulangan matematika nilai 5. Ini banyak siswa, ada 3. Yang nilai 6, siswa yang memperoleh nilai 6 ada 6. Yang memperoleh nilai 7, 8. Nilai 8 ada 10 anak. Yang nilai 9, 5 siswa. Dan yang mendapat nilai 10, 4 siswa. Pertanyaannya tetap sajikan dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran. Untuk pertemuan hari ini kita akan menyajikan hanya diagram batang. Oke, seperti contoh soal nomor 1, diingat-ingat langkah pertama untuk menyajikan diagram batang yaitu membuat sumbu yang mendatar maupun sumbu yang tegak. Kemudian jangan lupa kita sesuaikan dengan skalanya, ya. Tentunya disesuaikan dengan data yang terlihat atau data yang diketahui. Oke, kita jawab langsung. Langkah pertama membuat sumbu koordinatnya. Oke. Untuk yang data mendatar atau horizontal, ini adalah nilai matematika. Kita lihat di data tabel nilai matematikanya sudah urut 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nilai matematika di dalam sumbu koordinat juga kita tulis 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang perlu diperhatikan, diingatkan kembali, data nilai matematika ini jaraknya harus sama. Ya, diingat-ingat, tadi sudah dijelaskan. Jarak harus sama. Jangan ada yang terlalu melebar atau terlalu dekat, ya. Ini jaraknya harus sama. Kemudian yang sumbu vertikal menunjukkan banyak siswa. Menurut data tabel, banyak siswa yang paling sedikit 3, kemudian 4, 5, dan yang paling banyak adalah 10. Untuk skalanya, dalam soal ini, contoh soal ini, kita buat skala 2. Ya, sesuai dengan penjelasan yang tadi, untuk skalanya harus sama dan jaraknya juga harus sama. Misalkan skalanya 2 seperti pembahasan contoh soal ini, berarti ya semuanya harus menggunakan skala 2. Habis 2, 4, loncat 2 lagi 6, loncat 2, 8, 10, dan 12. Ya,
Lebih dari data ini tidak apa-apa, pas juga tidak apa-apa, yang tidak boleh jika kurang. Oke, paham sampai di sini ya anak-anak ya. Ya, ini langkah pertama dalam membuat sumbu-sumbunya. Oke ya. Kalau sudah kita buat sumbu-sumbunya, maka kita gambar diagram batangnya. Oke, sesuai dengan data tabel. Yang nilai 5 ada 3 siswa, yang nilai 6 ada 6, dan berikutnya sampai yang nilai 10 ada 4 siswa. Oke ya, kita lanjut membuat diagram batangnya. Oke. Diagram batang sudah tersajikan. Ya, kita koreksi kembali. Ini yang nilainya 5, ada 3 siswa. Di sini diagramnya habis 2, 4. Berarti otomatis banyak siswa 3 ini antara tengah-tengah 2 dan 4. Begitu ya. Jadi nilai 5 ada 3 siswa. Kemudian yang nilai 6 ada 6 siswa. Ya, sesuai data. Yang nilai 7 ada 8. Kita lihat nilai 7 ada 8. Oke, kemudian nilai 8 ada 10. Kemudian nilai 9 ada 5. Nah, di sini tidak ada angka 5. Anak-anak harus paham betul. 5 berarti terletak di tengah-tengah antara 4 dan 6. Oke ya. 9 ada 5, dan yang terakhir yang mendapat nilai 10 ada 4. Oke ya, tidak sulit kan ya? Tidak sulit. Demikian contoh soal yang kedua. Ini adalah nanti seperti biasa di akhir penjelasan ini nanti ada 3 nomor soal. Ya. Soalnya tetap untuk menyajikan atau menggambar dalam bentuk diagram batang, gunakan nanti penggaris. Ya, yang rajin nulisnya ya pakai penggaris ya, nanti gunakan pakai penggaris biar terlihat diagram batangnya begitu rajin ya. Untuk yang jawaban untuk membuat diagram lingkaran kita lanjutkan di lain kesempatan. Ada yang terlupa anak-anak ya, setelah data semua tersaji, jangan lupa diberi nama. Diagram batang ini menunjukkan diagram tentang apa, begitu ya. Jadi setelah selesai semua, jangan lupa diagram batang ini harus diberi nama. Dalam hal ini adalah diagram data nilai ulangan matematika kelas 6. Di atasnya ini harus diberi nama, begitu, seperti ini. Nah, ya, sehingga data ini sudah lengkap. Jangan lupa setelah data sudah digambar diagram batangnya, maka harus ada nama, ya. Jadi seperti ini, diagram ini menunjukkan data nilai ulangan matematika kelas 6. Gitu ya anak-anak ya penjelasan ini. Mudah-mudahan kalian membantu kalian untuk memahami materi ini. Ya. Sebelum latihan, penjelasan ini akan diakhiri dulu. Kemudian setelah itu kalian latihan, kerjakan di buku tulis seperti biasanya. Digambar yang rapi, pakai penggaris, kemudian difoto, kemudian upload lewat tim. Begitu ya anak-anak ya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.